Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my student? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Oke, jadi sekarang kita ada materi baru nih, yaitu simple present. Do you know simple present? No, Miss. Oke, jadi Miss akan menjelaskan sekilas apa itu simple present. Simple present ini adalah kalimat yang mengungkapkan atau menyatakan masa sekarang. Oke? Masa sekarang. Jadi kalau ada pembelajaran simple present, present ini artinya sekarang ya. Simple present itu kata yang menjelaskan atau kalimat yang menjelaskan tentang kejadian masa sekarang. Nah, jadi simple present ini mempunyai rumus. Ada rumusnya ini ya yang udah Miss tulis nih. Ada positif, negatif, dan interrogatif, yaitu kalimat tanya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum Miss lanjut ke contoh dan lain-lain. Sebelum Miss jelaskan rumus. Oke, tadi Miss sudah jelaskan kan pengertian dari simple present, yaitu kalimat yang menyatakan masa sekarang atau kejadian yang sedang anak-anak Miss lakukan. Misalnya sedang belajar sekarang atau kalian sedang makan sekarang, itu dinyatakan dalam bahasa Inggris disebut dengan simple present. Dimana simple present ini memiliki rumus. Ada positif, negatif, dan interrogatif. Dimana ini kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya namanya. Oke, di sini ada rumus-rumus. Miss jelaskan rumus dulu atau mau bertanya dulu nih? Jelaskan aja, Miss. Oke, satu-satu ya kita bahas. Dimulai dari kalimat positif. Kalimat positif ini ada S. S ini namanya subjek. Subjek itu ada I, you, they, dan we. Oke, kita bahas satu-satu. Dari subjek ini kan ada I, you, they, we. Tahu nggak artinya apa? I Itu saya, nggak salah, Miss. Oke, betul ya. I ini saya, you. Kamu, Miss. Oke, you itu kamu. They Nggak tahu, Miss. mereka. They itu mereka. We ini ada tahu wi? Nggak tahu, Miss. Kami. Kami. I, Saya, you, kamu, they, mereka, we, kami. kami kita juga boleh, kami kita gitu kan. Oke. Next, udah subjeknya udah ya. Udah paham subjek? Paham, Oke. Miss. Verb 1 itu F1 ya. F1 ini dibaca verb 1. Verb 1. Oke, verb. Do you know verb? Nggak tahu, Miss. Verb itu kata kerja. Kata kerja. Coba dalam bahasa Indonesia kata kerja apa? Ada yang tahu? Menulis, Miss. Menulis. Ya, coba. Memasak, Miss, memasak. Oke, tadi Miss sudah jelaskan kan pengertian dari simple present, yaitu kalimat yang menyatakan masa sekarang atau kejadian yang sedang anak-anak Miss lakukan. Misalnya sedang belajar sekarang atau kalian sedang makan sekarang, itu dinyatakan dalam bahasa Inggris disebut dengan simple present. Dimana simple present ini memiliki rumus. Ada positif, negatif, dan interrogatif. Dimana ini kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya namanya. Oke, di sini ada rumus-rumus. Miss jelaskan rumus dulu atau mau bertanya dulu nih? Jelaskan aja, Miss. Oke, satu-satu ya kita bahas. Dimulai dari kalimat positif. Kalimat positif ini ada S. S ini namanya subjek. Subjek itu ada I, you, they, dan we. Oke, kita bahas satu-satu. Dari subjek ini kan ada I, you, they, we. Tahu nggak artinya apa? I. Itu saya, nggak salah, Miss. Oke, betul ya. I ini saya, you. Kamu, Miss. Oke, you itu kamu. They, Nggak tahu, Miss. mereka. They itu mereka. We ini ada tahu wi? Nggak tahu, Nggak tahu, Miss. Kami. I, Saya, you, kamu, they, mereka, we, kami. kami kita juga boleh, kami kita gitu kan. Oke. Next, udah subjeknya udah ya. Udah paham subjek? Paham, Oke. Miss. Verb 1 itu F1 ya. F1 ini dibaca verb 1. Verb 1.
subjek tadi udah paham belum? Yang ini? Sudah, Miss. Udah tahu artinya ya? Sudah. Oke. Next kita ke F1 nih. Ada yang tahu nggak F1 ini apa? Nggak tahu, Nggak Miss. tahu, Miss. Verb. Verb 1. Do you know verb 1? No, Miss. What is the meaning of verb 1? Verb 1 itu artinya, verb ini artinya kata kerja. Kata kerja. Coba dalam bahasa Inggris kata kerja apa? Ayo, Vika 1, Rindu 1. Ayo coba. Dalam bahasa Indonesia aja dulu, nanti Miss kasih tahu bahasa Oke, Inggrisnya. Miss. Memasak, Miss. Memasak. Cook. Berarti cook bahasa Inggrisnya. Rindu? Menulis, Miss. Oke, cook dan write ya. Write itu menulis. Oke. Nah, itu contoh verb 1. Verb 1. Verb 1 tuh tahu kan? Satu, Miss. Oke, pintar. Objek. Objek itu apa? Objek itu benda, Miss, atau Nah, orang. kalau objek misalnya Vika cook tadi kan? Nah, Iya. cook apa? Misalnya cook memasak nasi, memasak Oh. ayam, memasak sayur. Nah, kalau write misalnya dia menulis surat, menulis buku, menulis tugas gitu. Iya, iya, Miss. Oke? Miss. Do you understand what I mean? Yes, Miss. Oke, jadi kita buat contoh ya satu. Kita masukkan I Vika cook rice. Ini udah termasuk simple present. Ini subjeknya, ini verb 1-nya, dan ini objek apa yang Vika masak tadi. Oke, Miss. Kita udah bahas yang bentuk positifnya. Udah paham belum? Sudah, Miss. Oke, the next move ke yang bentuk negatif. Negatif. Ada yang mau coba nggak dulu ke depan? Atau perlu Miss jelaskan? Gimana? Yo. Tahu. Itu berdasarkan yang Iya. rumus itu, Iya, Miss. berdasarkan rumus yang Miss buat. Berarti nanti diganti-ganti aja atau gimana, Miss? Atau buat baru, Miss? Diganti aja, diganti pakai ini. Nah, gini. Sebelum Miss nyuruh buat. Oke, tadi yang kalimat positifnya. Udah paham? Sudah, Miss. Oke, the next move to negative sentence. Jadi di sini negatif, ada yang bisa atau perlu Miss jelaskan dulu? Jelaskan dulu aja, Miss. Oke, jadi di sini kan subjek tadi udah tahu dong, ini subjek, ya. Miss. Ini kan ada don't sama doesn't. Jadi ini bacanya do not, harusnya do not tapi kita singkat jadi don't, sama does not jadi kita buat jadi doesn't. Oke. Kalau ini don't, ini dipakai untuk subjek yang I use we, to don't. Ya, don't. Nah, kalau yang doesn't ini, does not ini itu untuk subjek yang she, he, it. Does not. Ayo, ada yang tahu she ini apa? Nggak tahu, Miss. She itu dia perempuan. Perempuan. Dia perempuan. He itu dia laki-laki. It ini bisa menyatakan benda, sebuah benda. Oke, paham? Paham, Miss. Oke, jadi kita coba buat kalimat negatif. Nanti kalian buat kalimat yang tanda tanya ya. Harus bisa, oke? Miss. Subjeknya I. Tadi I kan subjeknya. Oke, kita buat I. Terus ini ditambah don't atau doesn't? Kalau dia I. Ayo, siapa bisa? Saya, Miss. Nah, ayo apa? Don't, Miss. Don't. Don't. Oke, don't ya. Kenapa don't, Rafika? Karena itu I, Miss. I. Kalau I dia pakai don't ya. Terus ditambah verb 1-nya tetap cook. Karena dia tetap menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk Pertama. Objeknya tetap rice. Oke, digaris. Ini subjek, ini don't ini menyatakan kalau dia bentuk negatif. Ya, cook ini verb 1 and then ini objek. Oke, sekarang Miss mau tunjuk satu yang bisa membuatkan kalimat tanya. Seperti rumus yang sudah Miss buat. Oke, tunggu. I have a mistake. Iya. Nah, jadi udah Miss buat ya kalimat positif dan Nah, jadi udah paham belum nih yang Miss kasih contoh kalimat positif dan negatif tadi? Miss mau tunjuk loh yang biar bisa kalian buat kalimat negatifnya. Yo. Paham, Miss. Paham? Yakin paham? Rindu? Rafika paham? Paham, Miss. Ada
Ada nggak yang mau maju sukarela dulu sebelum Miss tunjuk? Ada nggak? Atau harus Miss tunjuk? Itu setuju ya? Tunjuk aja, Miss. Setuju, oke. Rindu leh, Rindu. Ayo, Miss. Rindu ayo. Silakan. Yeay. Nanti Rafika juga ada Jangan, giliran Miss. ya. Boleh dan atau doesn't kan Miss? Ayo, apa Miss bilang tadi? Tulis saja, tulis saja. Oke, tulis saja ya Rafika. Nanti Rafika membenarkan deh, gitu. Oke. Dan Miss. Oke. Thank Duduk, you. Silakan ya Rindu, boleh duduk. Oke, yang Rindu buat ini benar atau salah Rafika? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu ya. Sebenarnya ini nih benar karena doesn't ini memang temannya si she ini kan. Nah, tapi kalau dari sini menyambung dari sini Rafika bisa nggak yang mengikuti kata-kata kalimat Miss? Ini tidak benar, tidak benar. Betul. Kalau misalnya pakai she berarti kawannya doesn't. Nah, benar. Tapi kalau misalnya melanjutkan apa yang Miss buat I pakai I tadi, Vika bisa nggak? Bisa, Miss. Ayo maju. Silakan. Gratis juga ya. Iya, Hmm. pakai I. Yo, pakai I. Kalau I gimana tuh? Good. Oke, good ya guys. Nah, tadi murid-murid Miss udah buat ya contohnya di depan dan ini benar yang dibuat sama Rindu. Doesn't she cook rice? Tapi ya untuk Vika karena ini I kan kalau misalnya don't I cook rice, masa Rafika bertanya sama diri dia sendiri kira-kira misalnya lagi I-nya diganti sama apa? Ada yang tahu? Don't you? Oke, don't you? Oke, don't you cook rice? Jadi kalau dia dalam subjek I di dalam interrogatif atau di dalam kalimat tanya itu diganti dengan you. Karena tidak mungkin kita bertanya pada diri kita sendiri. Don ini depan ya. Ini awalan dari tanda tanya. Ini subjek, cook ini verb one, rice ini objek. Oke, untuk tugas. Oke, paham kan pelajaran kita hari ini? Paham, Miss. Oke, ada tugas loh, Miss kasih tugas. Tadi kan ini kan Vika yang ngasih contoh cook. Nah, ini kan Rindu yang ngasih write tadi. Kalian buat dalam bentuk rumus yang sudah Miss ajarkan. Bisa? Bisa, Miss. Bisa dong, Miss yakin bisa. Oke. Inilah pelajaran kita hari ini mengenai simple present, di mana simple present adalah kalimat yang menyatakan tentang masa sekarang. Oke, don't forget for your task. Jangan lupa tugasnya ya, Nana. Oke, see you next week. Oke? Oke, Miss. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada